Senja turun di atas alas roban. Hutan jati yang terkenal angker di Jawa Tengah. Jalan berkelok-kelok membelah hutan yang lebat. Pepohonan menjulang tinggi di kedua sisi, seperti penjaga yang mengawasi bayangan mereka menari-nari di jalan. Saat matahari menghilang di bawah cakrawala, udara terasa berat dengan kelembaban dan aroma tanah lembab, bercampur dengan aroma halus bunga melati yang konon hanya mekar saat kehadiran makhluk halus. Semakin dekat di terminal bus kecil di kota Batang. Sebuah bus tua berwarna merah dan putih bersiap untuk berangkat. Bus Sumber Rezeki jurusan Jakarta-Surabaya itu tampak reot. Catnya terkelupas di sana-sini dan jendela-jendelanya kotor karena debu dan lumpur. Namun bagi para penumpangnya, bus itu adalah harapan terakhir ke tujuan mereka. Di antara para penumpang, ada seorang wanita muda bernama Ratna. Ia duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan yang lewat dengan tatapan kosong. Ratna hendak pulang ke Surabaya. Setelah berbulan-bulan bekerja di Jakarta, ia merindukan keluarganya, terutama ibunya yang sakit. Ia berharap bisa segera sampai dan memberikan semangat kepada ibunya. Selain Ratna, ada juga beberapa penumpang lain dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Ada seorang bapak tua bernama Pak Hasan yang hendak menjenguk cucunya di Surabaya. Seorang mahasiswa bernama Budi yang akan kembali ke kampusnya setelah liburan. Dan sepasang kekasih bernama Doni dan Sinta yang berencana menghabiskan akhir pekan romantis di Malang. Dan seorang sopir bus, seorang pria paruh baya bernama Pak Joko, naik ke bus dan menyapa para penumpang dengan ramah. Ia sudah bertahun-tahun menjadi sopir bus dan sangat mengenal jalur Jakarta-Surabaya, termasuk alas roban yang terkenal angker. Meskipun sering mendengar cerita-cerita horor tentang alas roban, Pak Joko tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Ia lebih percaya pada kemampuan dirinya dan busnya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan segera berangkat, kata Pak Joko dengan suara lantang. Semoga perjalanan kita lancar dan selamat sampai tujuan. Bus mulai bergerak meninggalkan terminal, membelah jalanan kota yang ramai. Saat memasuki alas roban, suasana di dalam bus berubah secara drastis. Keheningan menyelimuti kabin. Hanya terdengar suara mesin bas yang menderu dan derit kursi yang tua. Para penumpang mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun jendela bus sudah ditutup rapat, Ratna merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Ia menoleh ke arah Pak Joko dan melihat wajahnya yang tegang. "Pak, apa Bapak yakin kita akan baik-baik saja?" tanya Ratna dengan suara khawatir. Pak Joko tersenyum tipis. "Tenang saja, Nang Ratna," jawab Pak Joko. "Saya sudah sering melewati alas roban. Tidak akan terjadi apa-apa." Namun, jauh di lubuk hatinya,
Pak Joko juga merasa sedikit was-was. Ia tahu bahwa Alas Roban memiliki reputasi yang menakutkan dan banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia hanya berharap semoga tidak ada gangguan selama perjalanan mereka. Semakin dalam bus memasuki Alas Roban, kabut tebal mulai turun. Kabut itu begitu pekat sehingga jarak pandang sangat terbatas. Pak Joko harus menyalakan lampu kabut dan mengurangi kecepatan bus. Wah, kabutnya tebal sekali, kata Budi, sang mahasiswa. Dengan nada cemas, saya jadi merinding nih. Iya, Mas Budi, timpal Sinta. Kekasih Doni. Saya juga jadi takut. Apa kita tidak sebaiknya berhenti saja? Tidak bisa, Neng Sinta, jawab Pak Joko. Kita harus terus jalan. Kalau berhenti di sini, malah lebih berbahaya. Tiba-tiba, bus melewati sesuatu di tengah jalan. Pak Joko mengerem mendadak, membuat para penumpang terhuyung ke depan. Ada apa, Pak? Tanya Pak Hasan dengan nada panik. Saya tidak tahu, jawab Pak Joko. Sepertinya tadi ada sesuatu yang melintas di depan bus. Pak Joko turun dari bus dan memeriksa bagian depan bus. Ia tidak menemukan apapun. Hanya kabut tebal yang menyelimuti jalan. Ia kembali naik ke bus dan melanjutkan perjalanan. Namun, sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Para penumpang mendengar suara-suara aneh dari luar bus, seperti suara tangisan wanita, suara langkah kaki, dan suara tawa cekikikan. Mereka juga melihat penampakan aneh, seperti sosok bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, lampu-lampu yang bergerak sendiri, dan wajah-wajah pucat yang mengintip dari balik kabut. Ratna semakin ketakutan. Ia memeluk erat tasnya dan membaca doa. Dalam hati ia merasa bahwa ada sesuatu yang jahat sedang mengincar mereka. "Pa, saya mohon kita berhenti saja," kata Ratna kepada Pak Joko. "Saya tidak tahan lagi." Pak Joko menolak permintaan Ratna. Ia merasa bahwa jika mereka berhenti, mereka akan semakin rentan terhadap gangguan makhluk halus. Ia tetap memacu busnya, berharap bisa segera keluar dari Alas Roban. Namun takdir berkata lain. Tiba-tiba bus mengalami masalah mesin. Mesin bus mati total dan bus berhenti di tengah jalan yang sepi. "Aduh, gawat ini," kata Pak Joko dengan nada putus asa. Mesinnya mogok. Para penumpang panik. Mereka tahu bahwa mereka berada dalam masalah besar. Mereka terjebak di Alas Roban yang angker, di tengah malam yang gelap dan berkabut dengan bus yang mogok. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Doni dengan nada cemas. "Saya akan coba perbaiki mesinnya," jawab Pak Joko.
Kalian semua tunggu di dalam bus saja. Jangan keluar ya." Pak Joko turun dari bus dan mulai memeriksa mesin bus. Ia mencoba berbagai cara untuk menghidupkan mesin, tetapi tidak berhasil. Mesin bus tetap mati total. Sementara Pak Joko berusaha memperbaiki mesin. Para penumpang di dalam bus semakin ketakutan. Mereka mendengar suara-suara aneh yang semakin jelas dan menakutkan. Mereka melihat penampakan aneh yang semakin sering dan mengerikan. Ratna merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dan para penumpang lainnya. Ia teringat akan cerita tentang alas roban yang pernah didengarnya. Ia tahu bahwa ada cara untuk mengusir makhluk halus, yaitu dengan membaca ayat-ayat suci atau menyanyikan lagu-lagu rohani. Ratna mengajak para penumpang lainnya untuk berdoa bersama ia, memimpin doa dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Para penumpang lainnya mengikuti doa dengan khusyuk. Saat mereka berdoa, suara-suara aneh dan penampakan aneh mulai menghilang. Kabut tebal perlahan-lahan mulai menipis. Para penumpang merasa bahwa kekuatan doa mereka telah membantu mereka. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Pak Joko dari luar bus. "Tolong saya!" teriak Pak Joko dengan suara yang mengerikan. Para penumpang panik dan berlarian keluar dari bus. Mereka melihat Pak Joko sedang diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat ke dalam hutan. Pak Joko berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ratna dan para penumpang lainnya terdiam membeku, menyaksikan Pak Joko yang berteriak minta tolong. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam saat melihat sosok Pak Joko diseret oleh bayangan gelap ke dalam hutan tanpa berpikir panjang. Ratna berlari ke arah Pak Joko, diikuti oleh Budi dan Doni. "Pak Joko, kami datang!" teriak Ratna. Suaranya penuh dengan kepanikan. Namun saat mereka mendekati tempat Pak Joko hilang, kabut semakin tebal dan suara teriakan Pak Joko perlahan-lahan menghilang. Mereka tidak bisa melihat apapun di depan mereka. Hanya bayang-bayang yang bergerak cepat di antara pepohonan. Doni mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu senter. Cahaya kecil itu berusaha menembus kegelapan, tetapi kabut membuatnya tampak tidak berguna. "Kita harus menemukan Pak Joko," seru Doni Budi mengangguk setuju. "Kita tidak bisa membiarkannya sendirian di sini." Ketiganya melangkah lebih jauh ke dalam hutan, berusaha mencari jejak Pak Joko. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin banyak suara aneh yang terdengar. Bisikan halus, tawa yang menyeramkan, dan suara langkah kaki yang tidak terlihat. "Ini tidak baik," kata Ratna, suaranya bergetar. "Kita harus kembali." Petik 2. Namun saat mereka berbalik untuk pergi,
mereka melihat sosok-sosok aneh muncul dari balik pepohonan. Sosok-sosok itu tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang mengerikan. Mata merah menyala dan senyum lebar yang memperlihatkan gigi tajam. "Siapa kalian?" tanya Budi dengan suara tegas, meskipun ketakutan menggerogoti hatinya. Salah satu sosok itu menjawab dengan suara serak, "Kami adalah penjaga hutan ini. Apa yang kalian cari di sini?" Doni mencoba untuk tetap tenang. "Kami mencari sopir bus kami. Dia hilang." Sosok itu tertawa pelan. Suara tawa mereka menggema di antara pepohonan. "Dia sudah menjadi milik kami sekarang," jawab sosok itu sambil melangkah maju. Ratna merasa ketakutan luar biasa dan menarik kedua temannya menjauh dari sosok-sosok itu. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari kembali ke arah bus. Tetapi kabut semakin tebal dan jalan tampak berbeda. Mereka tersesat dalam kegelapan hutan yang menakutkan. Setelah berlari beberapa lama, Ratna dan teman-temannya berhenti untuk mengambil napas. Mereka merasa putus asa dan bingung. "Apa kita akan selamanya terjebak di sini?" tanya Budi dengan nada putus asa. Ratna menatap kedua temannya dan berkata, "Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersatu dan mencari cara untuk keluar dari sini." Mereka duduk berkumpul dan mulai berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing di alas roban. Saat berbicara tentang harapan mereka untuk pulang ke keluarga masing-masing, Ratna mendapatkan ide. "Kita bisa menggunakan kekuatan doa," katanya dengan semangat. "Kita harus berdoa bersama untuk meminta perlindungan." Budi dan Doni setuju meskipun ragu-ragu. Mereka membentuk lingkaran kecil dan mulai berdoa dengan khusyuk. Ratna memimpin doa dengan penuh keyakinan, berharap agar mereka dilindungi dari segala ancaman. Saat mereka berdoa, tiba-tiba cahaya lembut muncul di antara pepohonan. Cahaya itu semakin terang dan membentuk jalan setapak menuju arah bus mereka. Ketiganya saling memandang dengan harapan baru. "Ini mungkin tanda dari Tuhan," kata Doni sambil tersenyum. Mereka mengikuti cahaya itu dengan cepat, melewati pepohonan yang seolah-olah memberi jalan kepada mereka. Akhirnya mereka tiba kembali di tempat bus terparkir. Sesampainya di bus, Ratna melihat bahwa semua penumpang lain juga sudah berkumpul di dalam bus dengan wajah cemas. Mereka tampak lega melihat Ratna dan teman-temannya kembali. "Di mana Pak Joko?" tanya Sinta dengan khawatir. "Kami tidak tahu," jawab Ratna sambil menahan air mata. "Kami melihat dia diseret oleh sesuatu. Tiba-tiba kabut mulai menipis dan suara-suara aneh mulai menghilang. Para penumpang merasa sedikit tenang, meskipun ketegangan masih terasa. Ratna kemudian berdiri dan berkata kepada semua penumpang,
kita harus bersatu. Mari kita berdoa bersama untuk keselamatan kita dan untuk Pak Joko. Semua penumpang setuju dan membentuk lingkaran lagi di dalam bus. Mereka mulai berdoa bersama-sama dengan penuh harapan. Tiba-tiba pintu bus terbuka lebar dan Pak Joko muncul dengan wajah lelah. Dan alhamdulillah, selamat. Semua penumpang bersorak gembira melihatnya kembali. "Pak, kami khawatir sekali," seru Ratna sambil memeluk Pak Joko. Pak Joko tersenyum lemah. "Maafkan saya semua," katanya. "Saya terjebak dalam kegelapan hutan ini. Tetapi saya mendengar doa kalian." Ratna merasa lega melihat semuanya baik-baik saja sekarang. Namun dia juga merasa bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Setelah semua penumpang berkumpul kembali dan suasana sedikit tenang, Pak Joko segera mencoba menyalakan mesin bus lagi dengan penuh harapan dan doa dari para penumpang lainnya. Mesin bus akhirnya menyala kembali. "Alhamdulillah," seru Budi penuh semangat. Mereka melanjutkan perjalanan keluar dari alas roban dengan hati-hati. Tetapi mereka lebih percaya diri setelah mengalami pengalaman mistis. Kabut perlahan-lahan menghilang saat mereka mendekati ujung jalan hutan. Saat keluar dari alas roban, suasana menjadi lebih cerah dan hangat. Semua penumpang merasa lega bisa meninggalkan tempat angker tersebut.